Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Selamat Hari Paskah saudara. Ya. Kemarin ada pemuji kita di Jumat Agung, Rachel, ya, Purba, Batak, ya. Hari ini tadi yang nyanyi pertama Michael Sianipar, Batak lagi. Lalu yang terakhir Jeremy Sianipar, Batak lagi karena mereka kakak adik. Mana yang kakak, mana yang adik, Anda lihat sendiri wajahnya. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lampau, saudara. Waktu saya masih menyanyi. Ya. Pada waktu itu saya menyanyi luar biasa sekali. Waktu lihat mereka nyanyi, saya teringat itu dan saya lebih hebat dari mereka. Sehingga selesai nyanyi, saudara, semua orang standing applause. Lama sekali. Sampai saya tertegun. Ya. Menurut cerita, itu pertama kali standing applause yang terlama. Sesudah selesai itu, saya menatap semua, saya bahagia. Sayangnya, saya tersentak dan bangun kembali. Saudara yang kekasih, menyanyi menyenangkan Tuhan. Hati kita, jiwa kita akan merasakan kesukaan. Melayani dia dengan segenap yang ada akan memberikan kita kekuatan. Itulah makna kebangkitan yang sesungguhnya terjadi dalam hari-hari hidup kita. Semangati dirimu, layani Tuhanmu, dan jangan pernah berhenti. Tidak ada apapun yang bisa mengganggumu. Bahkan tidak matimu. Karena matimu pun adalah bahagia. Pada waktu yang kau terbujur di peti jenazah, semua orang melihat dan berkata, sungguh ia orang percaya yang melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Jadikan itu rindu kita, supaya hidup kita selalu menyukakan hati Tuhan kita. Kita Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat 1 sampai ayat 8 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi ini. Saya akan baca ayat 1, saudara-saudara baca ayat 2, hingga selesai ayat 8. Dari Lukas 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Pagi subuh, murid-murid perempuan mempersiapkan diri, mengumpulkan rempah dan mereka pergi ke kubur. Untuk apa bawa rempah? Karena sistem penguburan di Yahudi tidak sama dengan kita, dikuburkan, melainkan ditaruh dalam gua, lalu ada satu batu digelindingkan untuk menutupnya. Mereka merempahi mayat-mayat itu secara teratur, supaya mayat itu terjaga dengan baik. Istilah kita, bagaimana itu menjadi seperti mumi konsepnya. Nah, saudara yang kekasih, kubur kosong menjadi satu kisah tersendiri bagaimana para murid itu tercengang. Karena batu penutup pintu sudah tidak ada di tempatnya. Kubur itu menganga. Kubur yang selalu menceritakan suasana yang menegangkan. Lewat kuburan orang selalu berpikir tentang kematian. Malam-malam tidak ada yang berani di sana. Pagi subuh orang akan berpikir melihatnya. Tapi hari itu di kuburan ada suasana yang berbeda. Perempuan yang tercengang dan kemudian berlanjut dengan sukacita. Di kuburan pagi-pagi subuh itu. Itu menjadi kisah, cerita bagi kita. Bagaimana alam memandang dan melihat kubur kosong. Dan bagaimana para perempuan itu mengalami kesukacitaan di kuburan.
Kuburan tak lagi menakutkan, saudaraku. Kuburan menjadi tempat penantian di mana kita perlu untuk menuju ke sana. Untuk melihat kubur kosong itu. Mereka masuk. Keterkejutan mereka bertambah. Kalau semula mereka berpikir ada seorang yang melakukan hal yang salah, maka di dalam mereka tercengang, mayat itu tak ada. Yang ada justru malaikat dan membawa berita. Mengapa? Mencari dia yang hidup di antara orang yang mati. Perhatikan, di dalam kisah Alkitab, bandingkan dengan apapun juga. Ya, maka engkau akan melihat keteguhan, kekuatan berita tentang Kristus itu. Ketika lahir, Maria yang mendapat berita dari malaikat, bahwa dia adalah seorang perawan yang akan berbahagia. Dan Maria sempat menggugat dan berkata, mana mungkin, aku ini belum menikah, aku ini perempuan perawan. Tapi malaikat berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Maria melahirkan. Yesus dilahirkan, datang ke dunia. Lagi-lagi malaikat mengundang orang yang luar biasa untuk datang dan hadir di sana. Dan orang itu adalah para gembala. Dan malaikat menyanyikan nyanyian sorak yang mulia. Bagi Allah yang maha tinggi, damai di bumi. Bagi orang yang berkenan kepadanya. Lagi-lagi malaikat menyampaikan berita itu. Gembala beruntung di kelahiran. Kini murid-murid perempuan beruntung di kebangkitan. Sayang, murid laki-laki diwarnai dengan sejuta tanda tanya. Karena mereka kebingungan dengan posisinya. Petrus menyangkal dia. Yang lain tercerai-berai. Yudas bahkan menjual dia. Saudaraku yang kekasih, perempuan itu ada di sana. Mereka bukan rasul yang aktivis. Mereka bukan yang tiap hari menyertai Yesus dan mulai mengajar, bahkan mengusir setan. Mereka tidak ada dalam kelompok elit, tapi mereka ada dalam kesetiaan. Biar peristiwa kubur mengingatkan kita, supaya jangan sampai kita ada dalam kelompok elit tanda petik. Melayani. Tak hanya menyanyi, tak hanya bermusik, tapi mungkin berkhotbah. Tapi kita tidak dalam kedekatan dengan Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu kebangkitan menjadi satu saksi yang luar biasa. Dan kisah malaikat datang memberitahu kepada Maria, kepada gembala, dan kepada perempuan-perempuan. Bukan kepada Elisabet, yang notabene istri imam. Sekalipun dia beruntung melahirkan Yohanes Pembaptis. Bukan kepada imam, tapi kepada gembala. Padahal imamlah orang mulia yang ada di bait Allah. Bukan pada para rasul. Murid laki-laki 12 itu. Tetapi kepada murid-murid perempuan yang sering tidak ada di dalam barisan depan. Kubur menceritakan sesuatu yang berbeda sekali. Luar biasa. Saya merepotkan diri saya dengan tulisan menjawab Zakir Naik. Kemarin saya cukup waktu istirahat sebentar di kamar, tapi bukan tidur, ngetik lagi. Yang seri 4 sudah selesai. Saya akan selesaikan juga seri 5 karena Senin Selasa saya akan berangkat. Ya, seri 4 saya mau menjawab kepada dia tentang Allah Tritunggal. Karena saya membaca struktur berpikir dia, saya lihat sedemikian banyak YouTube-nya. Cuma satu kata, dia nggak percaya Yesus Tuhan, maka tidak ada embel-embel yang lainnya. Bolak-balik itu saja. Nah, saya mau menelanjangi semuanya itu nanti dalam tulisan yang lengkap. Saya harap saudara terus membaca dan mengikuti, bukan hanya untuk mengetahui, tapi engkau bertemu dengan Tuhan yang ajaib itu. Itu memberi saya kekuatan ekstra. Ya, mari kita melihat bagaimana dia tidak ada di sini. Kuburan digambarkan hanya untuk orang mati, bukan untuk orang hidup. Bukankah Yesus kemarin disalib dan mati? Sudah semestinya dia di kuburan. Ya, sudah semestinya dia di kuburan seperti orang mati lainnya. Tetapi dia bukan orang mati tanpa daya. Ini yang menjadi luar biasa. Karena kubur itu tak mampu menahan kebangkitan Kristus. Batu-batu itu tersingkirkan. Tentara tersungkur. Mereka tak berdaya. Maklum pada waktu itu isu sudah dikembangkan bahwa si orang sesat ini berkata dia akan bangkit. Kami takut nanti murid-muridnya mencurinya. Hei Pilatus, tolong supaya kubur itu dijaga. Sehingga tidak ada skandal kedua.
penipuan kepada massa bahwa dia sudah bangkit. Ingat, kekuatan majority, kekuatan agama, seringkali menjadi kekuatan yang mematikan dalam hidup ini. Kebenaran, kesungguhan, seringkali terasa kecil, namun penuh dengan kuasa kalau Allah menyertainya. Jangan pikirkan apa posisimu, tapi pikirkan siapa yang menyertaimu. Jangan terlalu bangga pada apa yang kau punya, tapi bersyukur kepada Dia yang telah memberinya. Inilah hidup iman Kristen, saudaraku. Oleh karena itu murid-murid perempuan itu diperhadapkan kepada satu peristiwa dan mereka belajar bagaimana kehormatan diberikan kepada mereka yang pagi-pagi mau bangun untuk melihat, merempahi tubuh Kristus itu. Padahal kemungkinan masuk sangat sulit karena ada tentara di sana. Tetapi mereka melihat sesuatu yang berbeda. Saya selalu membayangkan pagi subuh memang sangat menjebalkan ya. Apalagi anak-anak muda kita semua panitia yang kerja jam 3 katanya sudah harus siap ini, siap itu. Saya masih tidur. Ya. Saya bangun jam 4 pagi, jam 5 sudah harus beracara, itu saja sudah sulit luar biasa buat saya. Ya, dapat 2 jam, 3 jam tidur. Mungkin bangun tidur, total paling 4 jam. Bahkan mungkin tidak penuh. Nah, bagi saya itu sangat mengganggu. Idealnya saya tidur selalu 7 jam. Baru rasa sedikit segar. Tetapi tiap kali saya sadar saya akan pergi melayani, saya juga tidak mengerti. Selalu ada kekuatan yang terasa. Maka saya mulai membayangkan murid-murid perempuan itu masuk dalam rasa yang ada di dalam batin ini. Mereka bersemangat pagi-pagi, mereka pergi ke kubur itu. Tapi terlalu banyak orang Kristen yang percaya kepada Yesus mati di kayu salib, percaya Yesus bangkit untuknya, percaya Yesus naik ke sorga, tapi tidak memiliki semangatnya. Semoga kita hati-hati, saudara. Jangan terlalu mudah berkata, aku percaya kepada Kristus. Tapi pelayanan ada benturan. Engkau tidak mengalami, Bapak tidak mempunyai kekuatan untuk terus bisa melewatinya. Ketika ada kesulitan, engkau tersungkur dan terpuruk. Seakan-akan kebangkitannya tak pernah cukup kuat untuk menopang hari-harimu. Dikubur. Maut dikalahkan oleh Kristus. Maut yang mencengkeram. Karena upah dosa itu. Maka maut itu sudah dikalahkan. Seperti yang kita bicara kemarin. Di dalam Adam kita mati. Tetapi di dalam Kristus kita dihidupkan. Maka maut dikalahkan dan Paulus berteriak, hai maut, di mana sengatmu? Ia menantang maut dan berkata, hei maut dengarkan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini orang gila apa? Yang memandang mati sebuah keuntungan. Itulah orang percaya. Bagi dia hidup adalah Kristus. Maka mati adalah keuntungan. Jika engkau mau matimu adalah keuntungan, hanya satu cara, hidupmu adalah untuk Kristus Tuhanmu. Maka engkau tidak akan pernah berhitung apapun yang bisa kau lakukan. Tak peduli orang menghargai atau bukan, tapi kita harus menyelesaikan. Tidak peduli orang di belakang kita berjejer dan mengikuti, tapi kita harus kerjakan. Bahkan ketika engkau sendiri, engkau tidak boleh lari. Karena begitulah Yesus di Taman Getsemani. Ia sendiri. Begitulah Yesus ke Bukit Golgota. Ia sendiri. Tapi tidak ditundanya langkah menuju Bukit Golgota. Begitulah Yesus dibawa ke kubur. Ia sendiri. Sendiri dalam pandang matamu. Tapi dia tidak pernah ditinggalkan Bapa yang penuh cinta kasih. Kalaupun sesaat dia terpisah di atas kayu salib. Itu karena menanggung seluruh dosa kita. Maka pagi itu dia dibangkitkan dan dia bangkit dalam kasih dan kuasa yang luar biasa. Maut dikalahkan. Sehingga perubahan totally dalam kehidupan itu menjadi mengejutkan. Maut dikalahkan. Sang kuat, sang hebat yang menguasai hidup manusia berabad-abad. Kini kalah di tangan Kristus Tuhan itu. Maka ketika maut dikalahkan. Kubur tak berdaya menahan dia. Karena jangankan kubur, maut pun tak lagi punya gigi. Tak lagi punya sengat. Sehingga kalau maut datang, bukan suasana ketakutan. Bukan suasana yang mengerikan. Justru penantian yang amat sangat menyenangkan.
Datanglah maut, karena engkau hanya bisa mengantar aku bertemu dengan Allahku. Maut mungkin akan lebih suka kita hidup panjang umur, saudara, supaya berbuat dosa banyak dan terpisah dari dia. Hanya maut yang bodoh merenggut kita di usia muda kita. Dan kita cepat bertemu dengan dia. Kecuali memang kita hidup dalam keberdosaan dan maut mengambil kita. Supaya kita tidak sempat bertobat dan mengikut Tuhan kita. Jadi mari cara memandang hidup ini kita berbeda. Itu sebab saya selalu berkata, tidak penting umurmu berapa banyak. Tidak penting berapa panjangnya. Tapi penting bagaimana engkau mengisinya. Tidak penting berapa banyaknya uangmu. Tapi penting bagaimana engkau memakainya untuk memuliakan Tuhanmu. Melayani dia dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Maut sudah dikalahkan. Ia sudah dipinggirkan. Sehingga malaikat berkata, hai para perempuan, mengapa mencari yang hidup di antara orang yang mati? Kalian salah. Tidak semestinya kalian mencari yang hidup di antara yang mati itu. Tentu saja mereka tersentak. Tak ada yang salah ketika mereka memang mau menemukan Yesus yang sudah mati itu. Karena memang tidak pernah menduga bahwa yang mereka lihat adalah Yesus yang bangkit itu. Tapi kalimat ini menjadi sangat menarik. Kalau saudara lagi jalan-jalan ke Israel, lalu dibawa ke Garden Tomb yang diyakini sebagai kubur Yesus. Ayat yang dia pakai itu ini juga. Dia sudah tidak ada di sini. Nah, itu pintu kuburnya Anda sudah terbuka, lalu kita bisa masuk, dalam itu lubang guanya. Katanya itu kubur Yesus. Tapi forget it dulu, karena di Israel ada dua kubur Yesus. Satu versi Protestan, satu versi Katolik. Kalau versi Kristus sendiri, dia tidak pusing dengan kuburan. Hanya orang bodoh yang mencarinya. Lalu Pak Bigman ngapain ke sono? Saya cuma mau historinya. Tidak menambah dan tidak mengurangi imanku kalau aku sampai di sana. Tapi sebagai satu garisan sejarah, saya bersyukur kepada Tuhan yang hidup. Tiap tempat yang ditinggalkannya, tidak ada yang bisa mengklaim 100% persis di situ. Tempat lahirnya dia, padang gembala, semua pasti ada unsur kira-kira. Namun dalam para wisata, semua harus ditetapkan dan itu juga gereja. Di sini, di sini, di sini. Di Old Town itu agak di atas bukit puncak itu, dekat Bukit Golgota, di sebelah sedikit, nah itu kubur Yesus versi Katolik. Nah, ini kita turun dikit, keluar kota dikit, lah itu versi Protestan. Ya, tapi GRI tidak perlu bikin versi sendiri. Lagi-lagi saya bilang silakan saja. Tapi bahwa dia tidak ada di sini, itu kata pentingnya. Karena itu apa pentingnya kubur itu bagimu? Ya tidak ada di sana. Ngapain kau ke kubur itu lalu berdoa, Tuhan tolong aku supaya makin dekat padamu. Saya sering melihat orang yang kita pimpin ke Israel, menangis dalam doanya. Mencium tempat lahir Yesus, mencium kuburnya. Tapi belum tiba di Indonesia, sudah ribut suami istrinya. Sampai saya pikir, ini mau ngapain kita ini? Karena itulah saudaraku yang kekasih, dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di antara orang mati, karena dia hidup. Itu sebab dikatakan dialah yang paling sulung dalam kebangkitan. Lazarus mati dihidupkan. Bukan dalam pengertian dibangkitkan seperti Kristus bangkit. Pemuda Nain mati, dihidupkan. Tapi bukan dibangkitkan dalam pengertian seperti Kristus bangkit. Itu sebab Lazarus pemuda Nain hidup dalam tubuh lamanya. Orang yang dibangkitkan akan dibangkitkan. Hidup dalam tubuh kemuliaan, hidup dalam tubuh yang baru. Yang tidak termakan lagi oleh waktu. Karena itu dengarkan kalimatku. Iblis bodoh tolol itu mencelakakanmu. Sebetulnya dia terlalu bodoh. Dia mengantarmu ke surga. Maka tidak penting berapa jahat niat orang untuk menghabisimu. Tapi penting kepada siapa yang kau bersekutu dalam hari-harimu. Itulah hidup kita. Oleh karena itu hidup adalah Kristus. Kembalikan segala sesuatu apa yang ada pada kita untuk menyenangkan hati dia. Kembalikan untuk memuliakan dia. Supaya jangan sampai Yesus yang hidup tidak ada di antara orang mati. Tapi kita bisa jadi mati di antara orang hidup. Maksud Bapak apa? Sekarang kau hidup? Yes.
Tapi jangan seperti Yehezkiel berkata. Kau lihat orang-orang Israel itu. Mereka tidak lebih daripada tulang belulang yang berjalan. Mereka mayat. Karena mereka sudah mati dalam hidupnya. Mereka tidak punya Tuhan dan pengharapan. Tapi roh Allah itu akan datang dan menghidupkan mereka. Karena itu ingat kalimatku. Jangan kau pikirkan soal mati kau kemana. Tapi soal hidup kau bagaimana. Karena kalau kau mati dalam hidup sekarang ini, kau hanya menuju mati yang kekal itu. Tapi kalau kau bisa hidup dalam hidup yang sekarang ini, kau menuju kehidupan yang kekal. Maka Wahyu berkata, orang percaya hanya mati satu kali, hidup dua kali. Tapi orang tidak percaya, mereka mati dan tidak pernah hidup kembali. Maksudnya apa, Pak? Hari ini kita hidup, yes, tapi dalam dosa kita mati. Nah, waktu kita percaya ditebus dosa, oh God, aku percaya padamu. Yesus, aku percaya. Nah, kita dihidupkan dari mati kita karena dosa itu. Jadi kita sekarang orang hidup di dalam hidup yang kita jalani. Tapi hidup yang kita jalani dengan tubuh ini tubuh sementara yang akan rontok dimakan oleh waktu. Seberapapun kuat imanmu, kau tetap akan tua. Seberapa kuat pun imanmu, kau tetap akan mati. Tapi iman yang kuat akan mengantarmu masuk pada hidup yang kekal. Maka kau mati satu kali dalam dosa, dihidupkan satu kali dalam penebusan dosa, lalu hidup yang kedua dalam kekekalan di surga yang mulia. Wow, itulah nanti kita, itulah harap kita, saudaraku. Berapa indahnya. Karena itu tidak heran kalau Paulus berkata, hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Oleh karena itu kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang luar biasa. Ada beberapa aspek menyebutnya luar biasa. Pertama, sebelum peristiwa itu terjadi, kebangkitan itu telah menjadi berita. 4 kali minimal, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan. Anak manusia akan ditangkap, disesah, mati, tersalib. Tapi hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Murid-murid mendengar. Murid-murid tahu. 4 kali diberitahu. Tapi waktu Yesus ditangkap, ternyata pemberitahuan oleh Yesus itu sendiri tak pernah mengubah persepsi dan posisi mereka. Yudas menjualnya. Hanya demi 30 keping perak. Ia berlumur dosa. Petrus melihat hanya kesulitan, kesusahan, bahkan mungkin kematian yang ada kalau ia tetap mengikut Yesus Kristus, Sang Guru, Sang Tuhan, yang disebutnya Mesias, Anak Allah. Maka Petrus menyangkalnya. Tragedi. 4 kali diberitahu. Tidak pernah cukup. Yesus langsung yang memberitahu. Tidak pernah terlalu kuat. Sehingga ketika peristiwa itu terjadi, mereka tercerai-berai. Pada the last minute peristiwa itu Yesus sudah berkata, kalian akan goncang dan tercerai-berai. Dan Petrus dengan gagah berkata, Guru, aku tidak. Yang lain boleh tercerai-berai. Aku tidak. Tapi ia menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia. 4 kali sudah diberitahu, maka tidak cukup. Karena itu saya selalu berhati-hati sekali dalam hidup ini. Tidak ada jumlah pelayananku akan menjamin hari-hari hidupku benar. Tidak ada jumlah pengorbananku akan membuat hidupku menjadi lempang di hadapan dia. Karena hidupku benar oleh karena anugerahnya. Dan anugerah itu bisa kulihat kalau aku tetap setia berjalan bersamanya. Percaya kepada Kristus bisa menjadi keyakinan dalam satu sistem agama. Dalam beragama kita percaya pada dia. Tapi percaya kepada Kristus belum tentu menjadi persekutuan personal dengan dia. Padahal itulah kekristenan yang sesungguhnya. Jadi pemberitahuan itu baru mereka sadari kapan? Waktu Yesus itu bangkit. Maka murid-murid berkata, teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bahwa dia akan bangkit itu. Kapan? Sesudah lihat bangkit itu. Emang belum tahu.
Pasti sudah tahu maka teringat. Berapa kali dikasih tahu? 4 kali. Apa kurang cukup? Berapa kali engkau dengar khotbah? Berapa kali kamu pergi ke gereja? Apa kamu pikir itu cukup? No. Berapa banyak buku yang kau baca? Berapa banyak persembahan yang kau beri? Apa pernah itu cukup? No. Kalau kau merasa tenagamu cukup melayani Tuhanmu, hartamu cukup kau persembahkan untuk Dia, engkau sedang menghina Tuhanmu. Karena tidak akan pernah mungkin apapun yang kita lakukan untuk Dia menjadi cukup. Itu sebab kita tidak pernah bisa berhenti ketika cinta dan kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup ini. Tidak pernah berhenti dan mempertahankan hidup untuk diri. Tapi menyerahkannya kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang sudah menolong kita itu. Oleh karena itulah, sesudah kebangkitan, murid-murid tahu berita kebenaran. Kebangkitan menjadi bukti bahwa Kristus bangkit itu bukan sekedar kisah. Ia sudah mengatakannya 4 kali sebelum peristiwa ada. Perhatikan. Ia sudah mengatakan 4 kali sebelum peristiwa ada. Bahwa dia akan mati dan bangkit hari yang ketiga. Malaikat datang memberitahu pada Yesaya 700 tahun kurang lebih sebelum Kristus. Perempuan muda, Alma, akan mengandung. Muda belum nikah, mengandung punya anak. Ini pikiran gila luar biasa. Bagaimana mungkin? Tapi Matius berteriak, anak darah itu sudah mengandung, sudah melahirkan 700 tahun kemudian. Sebelum dia lahir, 700 tahun sebelumnya sudah diberitahu. Sebelum dia datang, 1500 tahun ke belakang. Musa sudah berkata dari tengah-tengah bangsa ini akan muncul seorang pemimpin yang besar. Kalau saudara membaca tulisan saya menjawab Zakir Naik. Zakir Naik mengatakan itu nabi yang diyakininya. Maka saya hanya berkata dengan sederhana. Logika apa yang mau kau pakai? Musa adalah Israel sejati. Dia bicara dari tengah-tengah bangsa ini. Tentu dari tengah-tengah bangsa Israel. Kalau engkau yakin itu nabimu, maka cuma satu kata. Pahamilah nabimu orang Yahudi. Begitu sederhananya sebetulnya bukan? 1500 tahun sebelum. Maka membaca Alkitab itu kita tercengang. Begitu tepat, presisi luar biasa. Bagaimana dia lahir? Hamba yang menderita ketika dia menyelusuri jalan salib. Ya saya sudah menceritakannya. Saya sudah memimpin PA Kitab Yesaya untuk 2 kali. 2 kali menggali itu saya selalu tertegun. Saya bersyukur dengan kelas-kelas PA yang ada. Seluruh perjanjian baru di dalam kelompok PA kita sudah pernah kita bahas. Baca-baca dan saya bersyukur pada Tuhan. Perjanjian lama coba kita selusuri dan terkejut luar biasa. Saya bersyukur dalam letihku aku makin mengenal Dia. Dalam letihku aku semakin memahami Alkitab indah itu. Yesus hidup. Nah murid-murid sesudah kebangkitan itu baru mereka tercengang. Tapi sempat sampai hari Pentakosta hari ke-50. Mereka ada masih dalam kebingungan. Ingat sesudah kebangkitan Yesus menemui mereka. Bahkan Thomas pun syok dan masih nggak percaya karena pertemuan pertama dia tidak ada. Tapi ketika bertemu yang kedua, Thomas berkata apa? La ilaha illallah. Ya Allahku, ya Tuhanku. Titik. Itu pengakuan syahadat yang paling besar. Yang orang Kristen sendiri seringkali tidak tahu. Yohanes 20. La ilaha illallah. Ya Allahku. Ya Tuhanku. Bagaimana mungkin dia berkata seperti itu? Tapi Yesus malah mengkoreksinya dan bilang, Thomas, kau percaya hanya karena kau melihat. Bahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Apa yang dilihat Thomas? Yesus. Karena itu ketika dikatakan bahwa Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Tapi tampaknya banyak orang lupa. Yesus tidak pernah membantah ketika dia disebut Tuhan. Tetapi Yesus pernah mengatakan kalimat yang sangat clear bahwa Tuhan. Before Abraham, I am was. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 8. Yohanes Pembaptis berkata, dia sudah ada sebelum aku ada.
Padahal Yohanes Pembaptis lebih tua 6 bulan. Nah, itu baca, menjawab sakit naik seri yang ketiga. Jadi waktu saya siapkan ya untuk jawab itu, baca lagi. Wah, saya sudah punya jejak-jejak itu, tapi waktu nyusun, seperti nyusun puzzle, main lagi, kita bongkar, main lagi. Senengnya setengah mati. God, thanks. Imanku makin dikuatkan dan diteguhkan. Maka aku bayangkan para murid. Ketika mereka kemudian bertemu dalam kebingungan, lalu hari Pentakosta, turun pencurahan Roh Kudus. Hari ke-40 dia naik, hari 50 hari Pentakosta. Terjadilah perubahan radikal pada para murid. Maka Petrus ditangkap sebagai pemimpin para rasul. Petrus Yohanes. Tapi waktu Petrus ditangkap apa katanya? Waktu dia disuruh berhenti. Jangan lagi bicara Yesus. Atau kau akan mati. Dengan gagah Petrus berkata. Beda dengan waktu Yesus disalib. Waktu dia bilang, aku tidak percaya, aku bukan kenal dia, aku tak kenal dia. Sampai 3 kali sampai kenceng. Tidak kenal, tidak kenal, tidak kenal. Waktu Yesus tanya, apakah engkau mencintai aku? Iya guru. Apakah cintaku? Iya guru. Apakah kau cintaku? Iya guru. Dan dia menangis. Nada 1 makin kencang, nada 2 makin ke dalam. Mencintai Tuhan. Membutuhkan satu persekutuan yang personal. Bukan sekedar statement yang diungkapkan. Nah hari itu dia berdiri di depan mahkamah agama. Lalu dia bertanya, hei kalian semua, dengarkan, bagiku lebih baik taat kepada Allah daripada manusia. Artinya, kau mau bunuh aku silahkan. Akhirnya, orang ini kelewatan. Sudah debat, orang biasa-biasa saja karena dianggap bukan produk sekolah teologi. Tapi mereka lebih cerdas dari para imam. Bukan karena mereka tidak belajar, ini kesalahan banyak orang Kristen. Murid-murid itu nelayan, tidak belajar, jadi tidak perlu sekolah teologi. Engkau lah penjahat paling gila. 3,5 tahun mereka ikut Yesus. Belajar siang malam. Teori praktek. Belum ada STT seperti STT Tuhan Yesus. Bangkitin orang mati, nyembuhin orang sakit, air jadi anggur. Saya tidak kebayang mau bikin STT kayak gitu gimana caranya. Tapi itu pun 3 murid tidak lulus. Untung ada Her. Yang bikin kita jadi heran. Gelombang kedua baru lulus. Gelombang kemurahan Kristus. Lalu dibaset, dihajarlah si Petrus ini di depan imam. Jedak di sesarotan. Kau tahu kisah Rasul mencatat apa? Pergilah mereka sesudah dicatat, disesat, keluarlah mereka. Mereka gembira karena boleh menderita untuk dia. Saya sudah baca bolak-balik bagian ini. Saya sudah pernah juga PA Kisah Rasul. Itu udah histori yang luar biasa sekali dari gereja. Saya tercengang lalu membayangkan, Petrus segera berubah posisi yang luar biasa. Maka aku tanya diriku, di mana aku ada? Jangan-jangan aku Petrus sebelum kebangkitan, atau aku Petrus sesudah kebangkitan. Biarlah masing-masing kita bertanya pada diri kita. Siapakah kita? Petrus sebelum kebangkitan atau Petrus sesudah kebangkitan? Jangan pernah peduli. Ingat kalimat saya, orang menghargaimu atau tidak dalam melayani. Karena engkau melayani bukan orang, tapi Tuhan yang hidup itu. Mungkin engkau akan berkata, betul Pak saya melayani Tuhan. Tapimu sudah membantah pelayananmu. Kan gak sakit Pak, gak dihormati kan, gak jengkel apa sih. Demi Tuhan yang hidup. Kenapa kau cari hormat dalam melayani dia? Karena dia sudah memberinya ketika ia menyelamatkanmu. Murid-murid selalu mengerti. Ikut Yesus mereka dijolimi. Babak belur, dianiaya, digebukin. Masuk penjara. Ada satu grup yang saya ikut. Lalu ada satu orang masukkan. Tentang kisah martir para murid Yesus. Yang ini ditangkap, disalib, disesat, hajar gitu ya. Baru sampai begini. Lalu saya lihat di bawah. Tidak ada yang komen itu, langsung pindah. Wah, acara langsung pindah topik. Lalu ke bawah soal makan minum terus. Restoran baru apa. Saya pikir kadang-kadang orang Kristen, kalau kalian di grup itu tertib sedikit lah. Timpa sesuatu nggak kasih komen dikit, bagi saya itu nggak santun. Kalau enggak ya jangan bikin sesuatu. Sehingga kalimat itu terbuang gitu, saya terpana. Ini paling penting. Tapi di grup itu enggak ada yang komenin. Karena enggak enak.
Mati dipanggang, mati digoreng. Padahal kita cuma mau makan babi panggang, babi goreng. Dipanggang, digoreng kita tidak rela. Maka saya lihat begini, ini orang Kristen. Padahal harusnya itu menusuk. Padahal harusnya itu mengingatkan. Bagus. Indah. Tapi banyak yang nggak suka. Tidak jadi perhatian. Para murid itu mati. Para murid itu berjalan. Kematian mereka semua sahid dan mengerikan. Tapi mereka mati dalam senyuman. Seperti Petrus waktu disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Terlalu mulia mati seperti ini. Ini orang edan, sudah disalib, bilang terlalu mulia. Karena dia ingat Yesus Tuhan yang disangkalinya mati di kayu salib. Memang kepala Yesus di atas. Dia kepalanya di bawah. Dianggap itu terlalu mulia. Mestinya apa? Dicincang habis, mendingan aku tidak kelihatan di bumi ini. Tapi Yesaya yang beruntung. Mati digergaji. Belah badannya. Itu dicatat di Ibrani. Tradisi gereja cerita, itu Nabi Yesaya. Gak ada jalan hidup mereka itu dalam kisah indah. Bersyukurlah. Karena mereka percaya Tuhan. Lalu ini, lalu itu. Dapat ini, dapat itu. Sembuh, penyakitnya hilang dan segala macam. No. Kesulitan selalu jadi bahan pembentukan kita. Hidup tak mudah. Itu karena cinta. Kalau kau mencintai istrimu, kau mencintai suamimu. Hanya satu kata. Ketika kalian menderita, kalian berdua di mana? Bisakah kalian tersenyum menjalani kesulitan, kepahitan? Atau hanya menuntut dan menggugat kenikmatan? Seorang anak mencintai ayah dan ibunya. Apakah engkau bisa mencintai ayah dan ibumu dalam ketiadaan? Atau engkau hanya mengagumi mereka karena mereka bisa beri apa yang kau inginkan? Hei anak-anak muda, ingat itu. Latih pada dirimu. Aku harus mencintai orang tuaku seperti yang Tuhan ajar padaku. Ada tidak ada pada mereka. Aku harus menghormati orang tuaku. Ada tidak ada pada mereka. Cinta itulah yang terpatri. Seperti Tuhan mencintai kita. Dia tidak peduli. Kita ini semua bajingan sebetulnya. Tidak cocok dicintai. Tapi dia mau mati untuk kita, saudaraku. Anak-anak muda yang pelayanan, terus gairahkan semangat kalian. Kerjakan apa yang kalian kerjakan. Jangan pernah berhitung dengan keringat yang jatuh. Saya dulu ngajar sekolah minggu. Majelis bawa saya di rapat. Si Bigman ini aneh-aneh. Karena saya pelayanan sekolah minggu, lalu Sabtu lihat anak-anak ini lari sana, kita kumpulkan. Saya bawa makanan, bawa kue seadanya, karena saya orang kerja, saya di Astra dulu, bawa. Sebelum saya nikah, saya sudah punya mobil. Lalu bawa makanan, kemudian beredar isu, katanya saya suruh orang tua siapin makanan apa, ada yang gak seneng lah. Ya. Padahal saya yang bawa. Wah, mula-mula saya naik darah juga. Gila, kok udah baik-baik pelayanan sekolah minggu. Dan yang saya layani ini bukan anak Menteng. Di Tanah Tinggi, saudara, dekat daerah tinggal saya. Saya hafal semua di situ. Dulu yang nama-namanya anak nakal di Tanah Tinggi. Nggak ada yang bisa ganggu saya. Nggak ada yang nyentuh saya. Kenapa? Karena premannya itu punya adik. Adiknya murid sekolah mingguku. Ya udah kita tinggal begini aja. Dia tahu ini anak baik-baik, jangan diganggu. Tapi justru di gereja yang jadi problem. Saya pernah tergoda mau meninggalkan pelayanan. Tapi saya sadar lagi. Saya bersyukur pada Tuhan. Sejak muda diproses dan dibentuk olehnya. Saya melihat pelayanan di Pasar Baru lalu kita mulai. Itu anak-anak India. Satu anak, lalu saya mesti datangin tiap anak. Jadi kalau kita mau mulai jam 8 pagi, jam 7 saya belum muter satu rumah. Ada anak yang masih belum bangun tidur. Sebentar ya, Big Man tunggu dulu kata Bapak. Kita nungguin tuh anak. Udah kumpulin semua 1 jam baru masuk. Tapi saya senang setengah mati ketika 1 tahun kemudian anak yang sorangan itu jadi 12 anak. Tapi saya harus 1 jam sebelum waktu datang. Jemputin anak-anak itu satu-satu. Anak-anak itu tahu apa menghargai. Orang tuanya maklumlah, orang-orang bukan Kristen. Lalu ajar anak gue boleh, ya sudah. Tapi cuek saja sudah, habis.
Tapi apakah itu yang kuharapkan? Aku orang bodoh. Hari ini aku bersyukur pada Tuhan. Melewati semua proses yang ada. Maka saya juga berharap anak-anak semua yang pelayanan. Layani Tuhan sebaik-baiknya. Ya. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Di sini bocor, jangan tanya itu tugas siapa. Isi bocor itu, tempel. Kalau tidak ada yang mengerjakan. Itu pelayan tangguh. Jangan terlalu banyak ribut. Ya, membuang waktumu. Isi dan selesaikan. Itu bukan urusan saya, betul. Itu bukan urusanmu. Tapi bersyukurlah Tuhan menjadikannya urusanmu. Kesempatanmu boleh menambal dan melayani. Kesempatanmu boleh belajar menikmati arti kebangkitan dalam hidupmu. Karena kebangkitan itu kuasanya akan meneguhkan kamu. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Tuhan memimpin kita menjalani hari-hari yang indah. Kita melatih diri kita terus makin. Dan saya harap anak-anak muda sebagai generasi penerus gereja. Lihat dirimu. Ya, saya senang sudah anak muda semua melayani. Ini anak-anak kita. Yang nyanyi juga bergereja di kita. Saya harap kalian terus makin setia, makin sungguh-sungguh ya. Terus ikut saya ke Kalimantan, jangan cuma di sini ya. Nanti pergi Kalimantan, kalian nyanyi, saya yang khotbah. Satu waktu nanti saya nyanyi, kalian khotbah. Boleh kita gantian sekali-sekali. Yuk nikmatin gimana. Saya kalau ke Kalimantan, yuk tahu bahagiaku. Ngeliat anak-anak ini. Pak Bigman, boleh ngobrol nggak sama Pak Bigman? Kadang-kadang saya pikir, emang kenapa kalau ngobrol? Mereka senengnya setengah mati kalau bisa ngobrol. Baru saya juga sadar, jangan-jangan aku selalu terlalu tinggi. Sehingga nggak perhatiin anak-anak ini. Waktu yang kuberi lalu mereka diskusi. Ya, saya baru rasa, God thanks. Itulah kenikmatan dalam hidup pelayanan. Karena kebangkitan yang sudah diberikan akan memampukan kita mensyukuri pahit getirnya hidup ini. Akan membuat kita tersenyum dalam kesulitan. Membuat kita tangguh dan kuat. Bahkan dalam kelemahan sakit penyakit tubuh kita. Tuhan yang akan mampukan kita. Selamat Hari Paskah. Yesus sudah bangkit. Jangan cari dia dikubur. Di antara orang mati. Ia hidup. Tapi jangan sampai engkau mati di antara orang hidup. Di hari-hari yang kau jalani. Dengan jubah dan baju agamamu. Kau Kristen. Salib tergantung di lehermu. Tapi kau jauh dari jalan salib itu. Amin. Kita tunduk kepala.